Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Profesor Andri akan membahas template disertasi khususnya dengan pendekatan kualitatif. Baik, kita lanjut ya bersama saya Profesor Andri Sumitra dengan bab 3 untuk metode penelitian disertasi berbasis pendekatan kualitatif. Pada bab 3 metode metode penelitiannya, ini ada beberapa subbab yang mesti Anda sampaikan ya. Yang pertama, rancangan penelitian. Anda harus mampu menunjukkan gambaran keseluruhan metode dan jenis penelitian yang Anda gunakan. Sesuaikan dengan tujuan dan perspektif teori ya. Karena ini kita gunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka jenis penelitian yang Anda gunakan itu mesti jelas dia. Apakah Anda mau penelitian kualitatif fenomenologi, etnografi, studi kasus ya dan lain-lain, nanti Anda silakan pilih yang sesuai dengan penelitian Anda dan Anda harus jelaskan secara argumentatif ya. Nah, poin-poin perlu pada bagian rancangan penelitian ini atau jenis penelitian ini, Anda jelaskanlah jenis penelitian yang Anda pilih dan alasannya apa. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bagian mana, ya kan? Fenomenologi kah, etnografi kah, studi kasus kah, gitu ya. Kemudian jelaskan juga relevansi penelitian pendahuluan dengan penelitian utama. Ya kan Anda sudah melakukan pra-riset sebelumnya, kan gitu ya. Nah, lalu kenapa penting ini Anda lakukan, ya. Kemudian hubungan metode dengan tujuan penelitian, kebaruan dan data yang diolah ya. Pastikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif Anda ini memang mampu menjawab tujuan penelitian, mampu menghasilkan kebaruan ya, dan mampu mengolah data ya sesuai dengan tujuan dan kebaruan yang Anda harapkan ya, sehingga sumber datanya itu memang relevan, sesuai, selaras ya dengan tujuan penelitian dan kebaruan yang ingin Anda hasilkan. Lalu bagian sub 32 ada unit analisis di mana Anda menguraikan pengertian konseptual dari topik penelitian Anda berdasarkan perspektif teori dan tujuan penelitian. Anda jelaskanlah subjek penelitiannya dan alasan pemilihannya. Ingat ya, karena ini penelitian kualitatif, dia sangat mementingkan informasi penelitian Anda, ya. Kira-kira subjeknya seperti apa? Nah, gitu ya. Kemudian hal yang masih ada pada bagian ini adalah pertama definisi konseptual dari unit analisis yang Anda teliti. Lalu berikutnya Anda lakukan kategorisasi subjek penelitian. Apakah dari perusahaan, individu, kelompok, ya, akademisi, regulator, pelaku. Nah, itu harus kelihatan. Kemudian alasan kenapa Anda memilih subjek tersebut. Pastikan subjek Anda ini memang relevan dengan penelitian Anda. Ya, kemudian ada bagian sub 33 populasi dan sampel. Saya sudah jelaskan bahwa pada penelitian kualitatif dan kuantitatif, populasi dan sampelnya maknanya berbeda. Kalau di kuantitatif, populasi dan sampel itu bermakna generalisasi. Ya, kita ambil sekian sekian bagian dari populasi tersebut menjadi sampel dan dia dianggap sebagai generalisasi. Kalau di kualitatif tidak begitu. Yang kita ambil adalah populasi, dari populasi tersebut kita ambil informan atau subjek penelitian. Nah, di sini di populasi dan sampel penelitian kualitatif, Anda jelaskan kualifikasi partisipan penelitian Anda atau informan penelitian Anda atau subjek penelitian Anda, ya. Lokasinya, waktu penelitiannya, ya, serta teknik dan metode pemilihan partisipan atau informan. Ya, jumlah sampel bisa Anda tentukan berdasarkan metode probability atau non probability, ya. Bisa saja nanti modelnya probability, bisa saja yang memang tidak probability. Memang Anda pilih sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Nah, poin-poin yang mesti ada pada subbab 33 ini, populasi dan sampel. Yang pertama, Anda harus jelaskan dan memiliki kualifikasi partisipan. Dan apa relevansinya dengan penelitian, ya. Kualifikasinya apa? Apakah dia sebagai pelaku, sebagai peserta, sebagai ahli, akademisi, regulator, praktisi, gitu ya. Ini harus kelihatan sebagai apa dia. Kemudian teknik pemilihan partisipan, ya. Anda menggunakan teknik apa? Purposifkah misalnya, memang dengan tujuan tertentu, ya. Anda bikin karakterisasi, orang yang berkarakter demikian, demikian, demikian. Kalau tidak ada karakter ini, maka tidak Anda pilih, itu namanya
proposif, bisa juga snowball. Snowball itu ya dari orang pertama lalu kita tanya, kira-kira siapa lagi Pak yang mengerti seperti Bapak ini atau yang punya karakter seperti Bapak? Dia sebutkan nama, dia tunjuk orang. Nah, kita akan bergulir ke orang berikutnya yang dia tunjuk, ya itu namanya snowball. Ya dan lain-lain ya, Anda tekniknya Anda tunjukkan di situ. Kemudian argumen mengenai kepakaran atau kecakapan partisipan. Kenapa Bapak A kita ambil menjadi subjek atau menjadi informan? Ya, kepakaran dia sebagai apa? Kemampuan dia sebagai apa? Ya, misalnya kita pelaku UMKM. Oh, dia pelaku UMKM, Pak. Oke. Satu lagi. Oh, dia asosiasi, Pak, dari UMKM. Oke. Oh, dia Pak regulator. Kebetulan dia di bagian dinas Kementerian UMKM. Oke. Nah, jadi harus kelihatan ya kepakarannya bahwa orang yang kita minta sebagai informan atau subjek penelitian atau partisipan adalah orang yang memang mampu ya menjawab pertanyaan penelitian kita dan nanti itu akan menjadi data yang penting ya untuk menjawab rumusan masalah kita. Nah, kemudian referensi dan justifikasi metode sampling yang Anda gunakan. Anda metode samplingnya seperti apa? Ah, gitu ya. Tekniknya seperti apa? Harus ada referensinya. Jadi supaya kelihatan bahwa Anda tidak melakukan penelitian secara tidak didukung oleh literatur. Lalu pada subbab 3.4 untuk metode penelitian ini, metode pengumpulan data. Anda jelaskan teknik atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Apakah Anda menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, ya, dan disarankan Anda melakukan triangulasi data, ya, untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian. Jadi semuanya dicek and recheck, ya. Nah, hal yang mesti Anda lakukan pada bagian subbab metode pengumpulan data ini, yang pertama Anda harus mampu menunjukkan teknik yang digunakan. Anda pakai wawancara, observasi, studi dokumentasi. Nah, kemudian argumentasinya, kenapa Anda memilih teknik tersebut? Kenapa kok pakai wawancara? Kenapa kok pakai observasi? Kenapa studi dokumen? Ya, jawabannya adalah Anda dasarkan pada tujuan penelitian, ya. Teknik itu harus mampu menjawab tujuan penelitian, ya. Jadi kalau teknik itu ternyata tidak mampu menjawab tujuan penelitian, nah berarti teknik yang Anda gunakan tidak tepat. Jadi pastikan teknik yang Anda gunakan mau wawancara, mau observasi, mau FGD, mau studi dokumentasi itu bisa menjawab tujuan penelitian Anda. Nah, lalu dalam penelitian kualitatif triangulasi itu penting ya, penting ya. Kemudian Anda tunjukkan apa pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif Anda. Nah, gitu ya. Ya, mulai dari coding ya, memilah dan memilih data mana yang relevan dengan penelitian Anda. Kemudian bagaimana Anda menyajikan data tersebut sesuai dengan tujuan masalah Anda ya, menjawab rumusan masalah Anda. Nah, kemudian bagaimana Anda menginterpretasi dan mengambil kesimpulan dari data-data yang Anda pilah dan pilih tersebut. Sehingga data-data yang tidak diperlukan itu bisa Anda singkirkan. Gitu ya. Jadi hanya data-data yang menjawab rumusan atau tujuan penelitian Anda yang kemudian Anda kumpulkan. Itu menjadi data-data emas, intan berlian yang kemudian Anda sajikan nanti dalam hasil dan pembahasan penelitian. Termasuk Anda tunjukkan bukti pendukung dari data primer dan data sekunder ya yang menjadi data di penelitian Anda ya. Lalu ada subbab 35 metode analisis data. Anda jelaskanlah bagaimana data Anda diorganisasi, kemudian dianalisis, kemudian diinterpretasi ya. Teknik analisis ini harus sesuai dengan jenis penelitian Anda. Poin-poin yang mesti ada pada metode analisis data disertasi berbasis kualitatif ini, yang pertama Anda harus mampu menunjukkan langkah-langkah analisis data Anda. Bagaimana memilah data, mengelompokkan data, lalu menyusun keterkaitan data ya. Data yang dimaksud tentu data kata-kata ya. Hasil wawancara, FGD, kemudian kalau ada dokumentasi ya dokumentasi ya. Itu kemudian Anda rangkai ya, Anda pilah-pilah, lalu Anda kelompokkan dalam coding-codingnya, lalu Anda susun keterkaitan data tersebut. Kira-kira nanti mana yang paling relevan dengan tujuan penelitian Anda. Kemudian Anda gunakan alat bantu analisis. Apakah Anda pakai ANP atau pakai NVivo atau pakai Atlas. Ya, ini merupakan beberapa alat bantu yang sangat berguna untuk penelitian kualitatif ya. Supaya apa? Supaya penelitian Anda ini memang secara metodologi mudah diterima oleh penguji ya.
sehingga biasnya jadi lebih rendah gitu ya, karena argumentasinya didasarkan kepada alat bantu analisis. Nah, berikutnya Anda tunjukkan konsistensi antara metode, data, dan hasil interpretasi. Itu penting. Karena untuk penelitian kualitatif ya, eh, kehebatan penelitian itu ada pada si peneliti ya. Bagaimana dia mampu merangkai metode, data dan hasil interpretasi itu menjadi konsisten menjawab rumusan dan tujuan penelitian dia, gitu ya. Nah, kemudian termasuk di metode analisis data kemungkinan penggunaan analisis kuantitatif sebagai data dukung ya. Nah, kita ada teknik namanya mixed method ya, di mana kita di awal mungkin keterbatasan teori satu, yang kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang rintisan ya, masih belum banyak yang meneliti sehingga kita membutuhkan grounded teori, jawaban dari lapangan. Kira-kira apa yang menjadi alasan misalnya pelaku UMKM itu tidak menggunakan asuransi mikro kan gitu ya. Karena kebetulan misalnya kita anggap tuh penelitian belum banyak yang melakukan. Lalu kita dapatlah datanya. Ternyata dari hasil wawancara dan FGD, hasil penelitian secara kualitatif menunjukkan bahwa mereka tidak membeli asuransi mikro pelaku UMKM itu yang pertama karena memang harganya tidak menurut mereka ya persepsinya harganya itu mahal ya. Yang kedua mereka merasa belum perlu ya. Karena bagi mereka risiko mereka rendah gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga mereka nggak ngerti tentang asuransi mikro. Ya, mereka anggap asuransi mikro itu apa gitu ya. Nah, yang keempat adanya persepsi negatif bahwa bagi mereka tuh asuransi ini aja di asuransi itu misalnya ya di depan aja yang gampang. Nanti di ujung waktu mereka mau klaim berbelit-belit misalnya. Nanti ini hasil dari penelitian kualitatif Anda misalnya. Iya. Lalu Anda bisa saja lanjutkan dengan analisis kuantitatif sebagai mendukung. Kira-kira kalau ini kita susun dalam bentuk kuesioner berarti sudah ada 4 variabel. Nah, 4 variabel ini bisa kita susun dalam kuesioner kuantitatif untuk melihat apakah benar 4 variabel ini merupakan variabel yang betul-betul mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak membeli produk asuransi mikro misalnya. Nah, itu ya. Nah, itu contoh ya bagaimana kemungkinan Anda menggunakan analisis kuantitatif sebagai pendukung dari hasil penelitian Anda. Karena ini disertasi ya. Jadi disertasi itu levelnya harus lebih kompleks dan harus lebih complicated dalam pengambilan kesimpulan dan holistik serta komprehensif.